Alhamdulillah Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna sayyidana wa maulana Muhammadan abduhu wa rasuluh wa habibuhu wa safiyuhu wa khaliluh. Allahumma salli wa sallim wa barik wa karim ala habibikal mustafa wa nabiyyikal mujtaba sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi al-athhar wa ashabihi al-akhyar wa man ittaba'a hudahum ila yaumil mi'ad. Amma ba'd. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ibadallah, usikum wa nafsiyal mudhnibah bitaqwallah. Taqwallahi allati la yaqbalu ghairaha wa la yarham illa ahlaha wa la yuthibu illa 'alayha wa hiya sabilul arsyad al-azqa al-atqan al-atam. Ma'asyiral muslimin, jamaah Jum'ah yang dirahmati Allah, dalam beberapa hari lagi kita akan kedatangan tamu yang mulia. Dalam beberapa hari ke depan kita akan kedatangan tamu yang agung. Dalam beberapa hari lagi kita akan kedatangan sesuatu yang diagungkan Allah dan Rasulnya. Dan yang akan datang dalam beberapa hari lagi bernama Syahrul Ramadan, yang berarti bulan Ramadan. Ibadullah, lantas apa yang kita persiapkan? Kaifa nastaqbilu Ramadan? Bagaimana kita menyambut bulan Ramadan? Apa-apa saja yang harus kita persiapkan? Ibadullah, jika datang kepada rumah kita tamu istimewa, tamu spesial, kita akan bersiap-siap, kita akan menyiapkan rumah dan anak-anak kita untuk menyambut tamu tersebut. Lantas apa yang kita persiapkan untuk kedatangan tamu yang diutus oleh Allah Subhanahu wa ta'ala? Ibadullah, dalam hal ini para ulama berpesan kepada kita untuk mempersiapkan beberapa hal. Yang pertama, kalbu, hati kita bersiap dan senang akan kedatangan bulan Ramadan, bahagia menyambut kedatangan bulan Ramadan. Tidak datang bulan Ramadan dan di dalam hatinya ada rasa bahwa Ramadan akan mengganggu aktivitasnya, akan mengganggu sehari-hariannya. Na'udzubillah summa na'udzubillah. Para ulama menyatakan bahwa senang akan perintah Allah, senang menyambut rahmat Allah merupakan ciri-ciri orang yang beriman. Fa'ammal ladzina amanu fazadathum imanan wa hum yastabshirun. Adapun orang beriman, adapun orang bertakwa senang terhadap perintah Allah, senang menjalankan perintah Allah, wa hum yastabshirun, dan mereka bahagia. Ibadullah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah, dikeluarkan oleh Imam Ahmad, bahwa innallaha yanzuru ila abdihi fi awwal lailah min Ramadan. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa ta'ala melihat hambanya, membagikan rahmatnya di awal malam pertama bulan Ramadan. Wa man nadharallahu ilaihi la yu'adzibuhu. Dan barang siapa yang dibagikan rahmat Allah pada malam pertama bulan Ramadan, Allah tidak akan mengazabnya. Ma'asyiral muslimin dirahmati Allah, hal yatasawwar, apakah masuk di akal, apakah tergambarkan di akal kita Allah akan memberikan kita rahmat sedangkan di hati kita dongkol akan kedatangan bulan Ramadan?
Akankah Allah akan memberikan kita rahmat yang begitu besar dan di hati kita sumpek akan kedatangan bulan Ramadan? Hasya wa kalla, tidak, wahai ma'asyiral muslimin jamaah Jumat yang dirahmati Allah. Oleh karena itu, yang pertama yang kita persiapkan adalah kalbu kita senang, hati kita bahagia akan menyambut kedatangan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin jamaah Jumat yang dirahmati Allah. Dan yang kedua yang harus kita persiapkan dalam menyambut bulan Ramadan adalah an-niyat. Kita berniat untuk menyambut bulan Ramadan sebagaimana niat para ulama-ulama kita terdahulu, sebagaimana niat-niat para pendahulu kita yang beramal soleh, di mana mereka ketika hendak memasuki bulan Ramadan, detik-detik memasuki bulan Ramadan, mereka mengumpulkan anak-anak mereka mengumpulkan keluarga mereka dan membimbing mereka untuk melafalkan niat memasuki bulan Ramadan. Mereka berniat ketika memasuki bulan Ramadan tarkul ma'asi wal dzunub, meninggalkan segala macam kemaksiatan, meninggalkan segala macam dosa yang sering dilakukan oleh anggota tubuh mulai dari mulut hingga mata. Mereka juga ketika memasuki bulan Ramadan, mereka berniat untuk menghatamkan Al-Quran. Mereka berniat untuk melaksanakan sholat malam setiap malam bulan Ramadan. Mereka berniat untuk melaksanakan amal baik sebaik-baik yang dapat mereka lakukan. Fa inna niyat tasbiqul amal. Para hadirin, kita tidak usah takut andai kata kita tidak mampu melaksanakan niat kita, karena jika ada urusan yang tak bisa kita lewatkan, karena para ulama mengatakan an-niyah tasbiqul amal, niat itu lebih hebat daripada amal, karena niat tidak kemasukan ria, tidak dimasuki sombong, tidak dapat kesusupan oleh ujub, akan tetapi berbeda dengan amal. Oleh karena itu, para ulama kita terdahulu mengajarkan anak-anak mereka berniat sebagaimana mereka mengajarkan anak-anak mereka surah Al-Fatihah. Ma'asyiral muslimin, jamaah Jumat yang dirahmati Allah. Selanjutnya yang harus kita perhatikan dalam memasuki bulan suci Ramadan adalah at-taubah, adalah bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Para ulama menjelaskan bahwa syurutut taubah salasa, bahwa syarat-syarat taubat ada 3. Yang pertama an-nadam, yaitu menyesali atas segala macam maksiat dosa yang pernah kita kerjakan, menyesali atas kelalaian kita dalam menjalankan perintah Allah Subhanahu wa taala. Dan yang kedua al-iqla' anil dzanab, bersegera untuk tidak melaksanakan dosa tersebut lagi. Jika lisan kita sering menyebut aib saudara kita, maka dalam memasuki bulan suci Ramadan kita berniat men-stop untuk menyebut keburukan pada saudara kita. Berhenti mulut untuk bergibah, berhenti mulut untuk berbohong, berhenti mulut kita, lisan kita untuk mengadu domba saudara-saudara muslim kita. Kemudian para hadirin, yang pertama an-nadam, al-iqla' alla ya'ud, yang terakhir adalah al-azm alla ya'ud, bertekad untuk tidak kembali untuk melaksanakan, untuk melakukan dosa tersebut para ibadullah. Dan yang terakhir, jika dosa tersebut berkaitan dengan hak-hak orang, kita bersegera untuk mengembalikan hak yang kita ambil, hak yang kita rampas, dan hak yang kita rebut. Para ibadullah, kita jangan takut untuk melaksanakan syarat taubat, karena jika kita bersungguh-sungguh untuk bertaubat, kemudian hawa nafsu kita mengalahkan kita sehingga kita melaksanakan dosa tersebut,
untuk melakukannya lagi, maka kita bersegera untuk bertobat lagi. Kemudian jika kita setelah bertobat hawa nafsu kita mengalahkan kita, maka secepat mungkin kita bertaubat kepada Allah, karena diriwayatkan daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwa sesungguhnya orang tersebut dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Inna bani Adam khata' wa khairul khata'in at-tawwabun. Sesungguhnya anak cucu Adam itu banyak salahnya, dan sebaik-baik dari mereka adalah orang yang banyak bertaubat. Ma'asyiral muslimin yang dirahmati Allah, kita harus perhatikan, kita harus membedakan antara orang yang bertaubat karena melaksanakan maksiat karena dikalahkan oleh hawa nafsunya, dengan orang yang bertaubat kemudian dia ingin melaksanakan maksiat, terlintas di dalam hatinya, Allah Maha Pengampun, Allah Maha Penyayang, saya maksiat dulu nanti saya akan bertobat. Yang pertama dicintai Allah, dan yang kedua dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan ulama menyatakan bahwa yang kedua tersebut merupakan bagian daripada dosa-dosa besar. Ma'asyiral muslimin, ibadallah yang dirahmati Allah, ketika malam bulan Ramadan, para ulama menyatakan bahwa para malaikat mengatakan, ya baghiyal khair aqbil, wahai orang yang menginginkan amal kebaikan, saatnya lah kalian berbuat kebaikan. Ya baghiyasy syarr aqsir, wahai orang yang sebelum Ramadan sering melaksanakan maksiat, sering melaksanakan dosa dan lalai terhadap perintah Allah, aqsir, bertaubatlah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan yang terakhir ibadallah yang harus kita perhatikan, yang harus kita cerna, yang harus kita ajak anak-anak dan istri kita, yang tak boleh luput daripadanya adalah mengingatkan diri kita pribadi dan anak-anak kita untuk mengqadha salat mereka jika ada mereka melaksanakan lewat daripada hari dan mereka tidak melaksanakan salat. Kita ajak anak kita untuk mengqadha salat yang jika pernah mereka tinggalkan. Kita ajak istri kita untuk mengqadha salat jika pernah dia meninggalkan salat. Ibadallah, salat tidak akan gugur kewajibannya dengan habisnya waktu, akan tetapi ibadallah, salat akan gugur kewajibannya dengan kita melaksanakan salat tersebut. Ibadallah, walaupun 20 tahun yang lalu, 10 tahun yang lalu, 15 tahun yang lalu, bahkan 30 tahun yang lalu, selagi dia telah balik dan pernah ada salat yang dia tinggalkan baik secara sengaja ataupun tidak sengaja, maka wajib bagi kita untuk mengganti salat tersebut. Ibadallah, awwalu ma yuhasabu bihil abdu as-salat, yang pertama kali dihisab bagi kita kelak adalah salat. Wa idza saluhat saluha sairu a'malih, jika salat baik maka puasa kita akan baik, zakat kita akan baik, sedekah kita akan baik, umrah kita baik, haji kita baik. Akan tetapi idza fasadat, jika salat kita rusak, jika salat kita berantakan, jika salat kita pernah kita tinggalkan dan pernah kita gobok hingga saat ini belum kita gobok, maka hal itulah yang membuat seluruh amal kita menjadi rusak, puasa kita menjadi rusak, dan seluruh amal-amal kita menjadi rusak. Ibadallah, jika seorang manusia umatnya Sayyidina Muhammad meninggal, kemudian ada pernah meninggalkan zakat, ahli warisnya bisa membayar zakat tersebut sebagai pengganti akibat dia pernah almarhum meninggalkan zakat.
Jika seorang umatnya Nabi Muhammad meninggal dalam keadaan pernah meninggalkan haji dan dia mampu dan bisa untuk melaksanakan haji, maka bisa bagi ahli warisnya mengganti daripada haji tersebut. Begitu juga dengan puasa. Ibadallah, akan tetapi ketika kita meninggal, ketika kita wafat, kemudian ada satu sholat yang belum pernah kita kerjakan, kita tinggalkan, kita belum qada, kita belum laksanakan. Al jawab was-sayf, maka penggantinya adalah pedang para malaikat, naudzubillah. Penggantinya adalah cambuk malaikat, naudzubillah. Penggantinya adalah api neraka jahanam. Semoga Allah Ta'ala selamatkan kita daripada nerakanya yang begitu pedih. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil Karim wa nafa'ni wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Aqulu qawli hadza wa astaghfiru innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah, alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana wa maulana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik wa karim ala habibikal mustafa wa nabiyyikal mujtaba sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi al-athhar wa ashabihi al-akhyar wa man ittaba'a hudahum ila yaumil mi'ad. Amma ba'd. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna Allah wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Ibadallah, usikum wa nafsi al-mudhnibah bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat wa ya qadiyal hajat wa ya ghafirud dzunub wal khati'at. Allahumma ansur ikhwanana fi Palestin, Allahumma qsu arihim wa at'im ja'iahum wa amin khaifahum ya dzal jalali wal ikram. Allahumma ij'al baladana hadha amina mustaqirra mutmainna ya rabbal alamin. Ibadallah, inna Allah ya'muru bil adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkar wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun. Udhkurullaha yadhkurkum washkurullaha yazidkum wa la dzikrullahi akbar wallahu ya'lamu ma tasna'un.